Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Sesuai dengan janji saya tadi, saya akan berikan penjelasan tentang gerak melingkar. Oke, tolong disimak baik-baik. Di akhir penjelasan saya, nanti ada latihan, silakan kalian kerjakan, lalu kalian kumpulkan lewat GCR. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan tentang gerak melingkar. Kalian kalau di dalam ruangan, pasti kalian melihat jam di dinding kalian, atau di dalam kamar ada jam, pasti sering kalian melihat jam yang di dinding kalian. Nah, pada saat kalian melihat jam di dinding kalian, jam itu selalu berputar dan menempuh sudut yang sama. Misalnya, jarum detik menempuh 360 derajat selama 1 menit. Nah, begitu juga dengan jarum detiknya. Oke? Dengan jarum detiknya, dia akan menempuh sama. Nah, masing-masing jarum jam itu mempunyai sudut tersendiri. Akan tetapi, apa itu sebenarnya merupakan gerak melingkar beraturan? Oke, di sini kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan tentang gerak melingkar. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, gerak melingkar ini sama dengan gerak lurus beraturan. Jadi, GMB dan GLB itu konsepnya sama. Kalau GLB itu jalannya lurus. Kalau GMB dia akan berputar. Ya iyalah Bu, namanya juga gerak melingkar. Pastinya dia akan berputar atau melingkar. Oke. Di gerak melingkar, kita mengenal yang namanya sudut. Oke, di gerak melingkar, kita mengenal yang namanya sudut. Ini ada sudut A ke titik pusat, dari B ke titik pusat, sebesar theta. Theta yang di tengah-tengah ini, di sudut dalam sudut ini yang ada kurungnya, itu sudutnya sebesar theta. Lalu dari A ke titik ke pusat, itu ada jaraknya, R. Ada jari-jarinya sebesar R. Dari B ke titik pusat, ini ada jari-jarinya sebesar R. Kalau misal kalian bertanya, Bu, bagaimana jarak dari A ke B? Maka rumusnya S sama dengan theta dikali R. Paham ya sampai di sini? Kalau nggak paham, silakan kalian bertanya. Oke, tadi sudah saya jelaskan jarak dari A ke B itu S sama dengan theta dikali R. Nah, di gerak melingkar kita mengenal yang namanya putaran. Satu putaran sama dengan 360 derajat. 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Oke? Di sini, kalau misalkan saya tulis 120 derajat, berapa putarankah? Maka kalian mau menggunakan perbandingan untuk menjawabnya. Lalu, 120 derajat berapa radiankah? Nah, sama konsepnya. Jadi, kalian menggunakan perbandingan. Nah, di sini saya membuat konsep atau membuat rumus yang sulit dulu. Nanti pada saat latihan soal akan saya berikan yang mudahnya. Oke, kita bahas yang pertama. 120 derajat berapa putaran? Maka kalian menggunakan perbandingan 1 putaran per X sama dengan 360 per 120. 1 putaran per X sama dengan, oke, 3 per 1 ini dari mana Bu? 3 per 1 ini 360 per 120 dikecilkan. 120 dibagi 120 itu 1. 360 dibagi 120 itu 3. Paham ya? Maka 1 putaran per X sama dengan 3 per 1. 3 per 1 dari 360 per 120 dikecilkan. Oke, lalu 1 putaran per X sama dengan 3 per 1. Kalian kalikan silang. Jadi 3 kali X, 3X, 1 kali 1 putaran, 1 putaran. Maka X sama dengan 1 per 3 putaran. Maka 120 derajat sama dengan 1 per 3 putaran. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Yang kedua, 120 derajat sama dengan berapa radian? Konsepnya sama seperti yang tadi. Perbandingan.
selalu menggunakan perbandingan, dan perbandingan. Oke, 120 per 360 sama dengan X radian per 2pi radian. Oke ya, 1 per 3 ini sama dengan yang tadi, kita kecilkan. 120 dibagi 120, 1. 360 dibagi 120 itu 3. Maka X radian per 2pi radian. Ingat ya, 2pi radian karena kita mencari radiannya bukan putaran. Kalau putaran berarti 360. Kalau radian berarti 2pi rad. Oke? Sama konsepnya dengan yang tadi kalian kalikan silang jadi 3 kali X 3X sama dengan 1 kali 2pi radian 2pi radian. Maka X sama dengan 2pi radian per 3. Jadi 120 derajat sama dengan 2pi per 3 radian. Paham ya sampai di sini? Oke, di gerak melingkar kita mengenal yang namanya frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran tiap satuan detik. Frekuensi adalah banyaknya putaran tiap satuan detik. Rumusnya F sama dengan N per T. Oke, F sama dengan N per T. F itu frekuensi, satuannya Hertz. T itu lama benda berputar, satuannya S. Yang tadi Hz ya, Hertz. Kalau yang T itu second. Lalu ada N, banyaknya putaran. Ini untuk frekuensi. Lalu kita mengenal juga yang namanya periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan tiap satu putaran. Oke, rumusnya T sama dengan T kecil per N, kebalikan dari kebalikan dari frekuensi tadi, atau T sama dengan 1 per F. Paham ya sampai di sini? T besar itu periode, second. Lalu T kecil itu lamanya benda berputar, second juga sama. Lalu N itu banyaknya putaran, sama dengan yang tadi. Kalau F itu frekuensinya, Hertz. Oke. Ini GLB dan GMB itu konsepnya sebenarnya sama. Saya sudah jelaskan tadi di awal, GLB dan GMB itu konsepnya sama. Kalau GLB itu jalannya lurus ke depan dan tidak mempunyai sudut. Tetapi kalau GMB, dia berputar. Oke, kalian lihat jarum jam di rumah kalian, dia berputar secara beraturan. Itu namanya GMB. Maka rumusnya theta sama dengan theta sama dengan T dikali omega. Kalau GLB, S sama dengan T dikali V. V itu kecepatannya, ya kan? T itu waktu. Kalau di GMB, T dikali kecepatan sudut atau omeganya. Keterangannya, theta itu posisi sudut, radian. T itu waktu, second. Omega itu kecepatan sudut. Paham ya sampai di sini? Lanjut ke kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu besar yang dilalui oleh jari-jari lingkaran selama satu satuan waktu. Oke, omega ini dilihat dekat sudut ini namanya omega. Setiap berputar itu mempunyai kecepatan sudut. Itulah namanya omega. Setiap dia berputar, pada jari-jari yang berputar itu memiliki kecepatan sudut. Oke. Kalau kalian bingung, kalian lihat sepeda kalian, ban sepeda kalian itu mempunyai jari-jari dari ban luar ke dalam, ke besi yang dalam. Itu merupakan jari-jari. Nah, di situ mempunyai kecepatan sudut yang sama. Oke. Rumusnya omega sama dengan 2pi kali F atau 2pi per T. Ini rumusnya. Kalau di soal dia mencari frekuensi, maka kalian menggunakan omega sama dengan 2pi kali F. Tapi kalau diketahuinya periode, maka kalian menggunakan 2pi per T. Ini bisa ya membedakannya antara 2pi kali F dan 2pi per T. Oke. Lalu kita masuk ke kecepatan linier. Kecepatan linier adalah kecepatan yang lurus. Oke. Kecepatan linier adalah kecepatan yang lurus. Oke. Di mana kecepatan linier? Ini kalian lihat titik biru. V. Ini arahnya. Dari titik AS. Lihat ya. Dari titik AS ini adalah apa namanya?
percepatan sentripetalnya. Ini adalah percepatan sentripetal. Nah, di dekat percepatan sentripetal ini ada jari-jari. Itulah yang dinamakan kecepatan linier. Ini kecepatan liniernya ke arah sini, ke yang atas ke arah kanan, yang kiri ke arah bawah, sampai seterusnya. Kalian lihat aja V ini ke arah mana, ke arah mana, ke arah mana. Oke? Susah ya kalau saya jelaskan lewat video ini. Pokoknya intinya, ini V-nya ke arah, lihat aja V-nya ke arah mana. Ini namanya kecepatan liniernya. V itu kecepatan linier, kalian lihat arahnya. Oke, kecepatan linier itu besarnya sama. Kecepatan linier besarnya sama, tetapi arahnya yang berbeda. Ingat ya, kecepatan linier V-nya itu sama, tapi arahnya yang berbeda. Kenapa seperti itu, Bu? Ya, lihat arahnya. Arahnya itu selalu berputar, maka dia arahnya selalu berbeda. Tetapi besarnya sama. Coba kalau kalian bayangkan besarnya lingkaran itu berbeda-beda. Pasti dia seperti bunga bentuknya, iya kan? Nggak tahu bentuknya seperti apa. Ada yang nonjol ke sini, ada yang nonjol ke sini, ada yang nonjol ke sini. Itu kalau V-nya berbeda, oke? V-nya besarnya sama, tapi arahnya yang berbeda. Oke, ini selalu masuk di UN kelas 12. Kalau di UN kelas 12 dia mengatakan lajunya konstan, tapi kalau di kelas 12 itu dia mengatakan kecepatannya berubah, lajunya konstan. Kecepatannya berubah, lajunya konstan. Nah, itu kecepatan itu namanya arahnya. Oke, laju itu besarnya. Diingat ya, besarnya sama, arahnya berbeda. Kalau di kelas 12 nanti, pada saat UN, pasti ada soal kecepatannya berubah, tapi lajunya yang berbeda. Maka kalian ingat dengan perkataan Ibu, arahnya berubah, arah itu berarti sama dengan kecepatan, laju itu sama dengan besarnya. Oke? Rumusnya V sama dengan omega dikali R, atau V sama dengan 2Pi kali F kali R. Dari mana, Bu, 2Pi kali F? Kalian lihat lagi rumus omega tadi apa? Rumus omega 2Pi kali F. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah kepingan bergerak dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jari-jari kepingan tersebut adalah 0,1 meter. Berapakah frekuensinya, berapakah periodenya, dan berapakah kecepatan liniernya? Jadi, di sini kalian mencari 3, frekuensi, periode, dan kecepatan linier. Dengan kecepatan sudutnya 120 rpm. Ingat, kecepatan sudut itu radian per second. Kalau misalkan 120 rpm, maka kalian ubah dulu menjadi radian per second. Oke? Diketahui omeganya 120 rpm, R-nya 0,1, yang ditanya berapa F-nya, berapa T-nya, dan berapa V-nya. Oke, omega tadi Ibu mengatakan 120 rpm, sedangkan omega itu radian per second. Maka, kalian ubah dulu menjadi 120 rpm, rpm itu rotasi per menit. Ingat ya, rpm itu rotasi per menit. Rotasi itu sama dengan putaran. Oke, ingat 120 rpm itu rotasi per menit. Rotasi itu sama dengan putaran. Tadi saya sudah bilang, saya akan memberikan cara mudahnya untuk mencari omega. Oke, ini 120 dikali 2pi per 60. Ini untuk mencari omega yang mudahnya. Ini yang mudahnya 120 dikali 2pi per 60. Kenapa, Bu, ada 60? Ingat menit. 1 menit itu berapa second? 60. Jadi 120 dikali 2pi per 60. Ini cara mudahnya. Untuk cara sulitnya, kalian menggunakan perbandingan yang tadi saya sudah jelaskan. Oke? 120, bukan perbandingan. Pembagian. Jadi 120 rotasi per menit, ya kan? 120 rotasi per menit sama dengan 120 dikali pi radian per 60 second. Ingat 1 menit itu 60 detik. 120 dikali 2pi radian per 60 second. 120 dibagi 60 itu 2. Maka 2 dikali 2pi sama dengan 4 pi radian per second. Oke?
yang atas sama yang bawah, yang mudah sama yang sedikit sulit, itu sama saja. Oke? Maka hasilnya omega sama dengan 2pi dikali F. Karena kita mau mencari frekuensi tadi kan? Kita mau mencari frekuensi. Maka omega sama dengan 2pi dikali F. Omega tadi dapat 4pi sama dengan 2pi dikali F. Maka F sama dengan 4pi per 2pi sama dengan 2 Hz. Ingat ya, tadi omega sama dengan 2pi kali F, omeganya 4pi dikali 2pi dikali F. Kalau mau mencari F, maka 4pi per 2pi sama dengan 2 Hz. Lalu kita mau mencari T, ingat, T itu rumusnya T per N. Tetapi ada juga rumus yang 1 per F. Kita sudah mengetahui F-nya, maka kita tinggal masukkan F-nya. Maka T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5 second. Oke, paham ya? Lalu kita mencari V-nya, kecepatan linearnya. V sama dengan omega dikali R. V sama dengan 4pi dikali 0,1. Oke, 0,1 dari mana, Bu? Dari jari-jarinya. Oke, sama dengan 0,4 V. Oke, kita lanjut ke percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang menuju titik pusat. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang menuju titik pusat. Di yang mana, Bu, percepatan sentripetal? Kalian lihat arah V ini, lalu kalian lihat arah merah, AS, inilah yang dinamakan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang menuju titik pusat. Dia menuju titik pusat. Ini yang namanya percepatan sentripetal. Nah, setiap menuju titik pusat, ini ada yang namanya percepatan sudut. Pasti ada percepatan sudut. Lihat ya. Oke, kita masuk ke rumusnya. ASP sama dengan V pangkat 2 per R. Sama dengan V itu rumusnya omega dikali R. Kalian lihat lagi yang di atas, tadi sudah saya jelaskan. V itu rumusnya omega dikali R. Maka V kita ubah menjadi omega dikali R pangkat 2. 2-nya jangan dihilangkan. Per R. Maka omega di pangkat 2, omega pangkat 2, R pangkat 2, maka R pangkat 2 per R. Nah, R pangkat 2 dibagi R itu tinggal 1, maka omega kuadrat dikali R. ASP itu ada dua rumus, V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R. Untuk gaya sentripetal, kalian lihat yang titik hijau di bawah AS, itu adalah gaya sentripetalnya. Oke, gaya sentripetal rumusnya F sama dengan M dikali AS. F sama dengan M. AS itu tadi percepatan sentripetal. Kalau misalkan diketahui di soalnya kecepatan linier dan jari-jari, maka kalian menggunakan F sama dengan M V kuadrat per R. Tadi sudah saya jelaskan V kuadrat per R itu rumusnya turun-turun-turun dapatnya apa? Oke, maka F sama dengan M kali omega kuadrat dikali R. V kuadrat per R itu turun-turun, dapatlah rumusnya F sama dengan omega M kali omega kuadrat dikali R. Ingat ya, kalau fisika itu pasti mempunyai turunannya yang banyak. Jadi kalian penalarannya harus tinggi. Lanjut ke contoh soal. CD berputar dengan kecepatan 300 rpm. Tadi diingat rpm itu rotasi per menit. Jika jari-jari CD adalah 6 cm, hitunglah percepatan sentripetal tepi CD tersebut. Oke, penyelesaiannya R itu sama dengan 6 cm, diubah dulu ke meter, dapatlah hasilnya 0,06 meter. Ingat ya, cm ke meter itu dibagi 100. Omega sama dengan 300 rpm dikali RPM rotasi per menit, maka diubah dulu ke radian per second, maka 300 dikali 2pi per 60 second, maka hasilnya 10 pi radian per second. Masuk ke A-nya, A sama dengan omega kuadrat dikali R. Omega kuadrat itu kalian dapat hasilnya tadi 10, maka 10 pi pangkat 2 dikali 0,06. Dapatlah hasilnya 100 V pangkat 2. Bagaimana, Bu? Kok bisa 100 V pangkat 2? Oke, kalian lihat. 10 dipangkatkan 2 menjadi 100. V pangkat 2 menjadi V pangkat 2.
dikali 0,06. Dapatlah hasilnya 6 V pangkat 2 meter per second kuadrat. Paham ya sampai di sini? Lanjut ke latihan. Yang pertama, CD berputar dengan kecepatan 120 rpm. Jika jari-jari CD adalah 4 cm, hitunglah percepatan sentripetal di tepi CD tersebut. Ini sama dengan contoh soal yang Ibu berikan. 120 rpm itu sudah ada dan sudah saya jelaskan di atas. Oke, berapa dapatnya? Tinggal kalian kalikan dengan 4. Oke. Lalu sebuah kepingan bergerak dengan kecepatan sudut 180 rpm dengan jari-jari 10 cm. Tentukanlah frekuensinya berapa, periodenya berapa, kecepatan linearnya berapa. Ingat, itu 180 rpm. Lalu nomor 3, sebuah roda motor berputar pada porosnya sebesar 120 rpm. Tentukan periode dan frekuensinya. Lalu nomor 4, sebuah roda sepeda motor berputar pada porosnya sebesar 600 putaran per menit. Ingat ya, ini langsung 600 putaran per menit. Oke, ini bukan omega. Ingat ya, dia bilang berputar pada porosnya sebesar 600 putaran per menit. Maka langsung saja kalian ubah menjadi 600 dibagi 60. Dapatnya berapa? Lalu, kalian cari frekuensinya berapa, lalu kalian cari periodenya berapa. Frekuensinya itu sudah ditetapkan 10 Hz. Karena 600 dibagi 60 itu 10 putaran. Maka frekuensinya 10 Hz. Langsung kalian mencari periodenya. Periode itu T sama dengan 1 per F. Oke, 1 dibagi 10 itu berapa? Langsung ke kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu omega dikali 2pi kali F. F-nya itu dapat tadi 10, berarti berapa hasilnya? Lalu kita mencari V-nya, V itu omega dikali R. Omega tadi kalian cari hasilnya berapa dikali dengan 10. 10 itu kalian ubah dulu ke meter. Jadi 10 dibagi bagi berapa menjadi meter. Oke? Lalu nomor 5, sebuah titik materi bergerak melingkar beraturan sebanyak 120 kali dalam 30 second. Tentukan periode dan frekuensinya. Silakan kalian cari periode dan frekuensinya berapa. Lalu nomor 6, sebuah mesin bor berputar 480 rpm. Tentukan frekuensi, periode, dan kecepatan sudutnya berapa. Ingat ya, dia berputar 480 rpm. Ini tidak ada jari-jarinya. Oke? Kalian hanya menentukan frekuensi, periode, dan kecepatan sudutnya berapa. Oke, terima kasih semuanya. Tolong kerjakan latihan yang saya berikan di GCR. Saya tunggu sampai besok, oke? Karena besok kita masuk ke materi tentang hubungan roda-roda. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.